Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom semuanya. Boleh sama-sama kita lambaikan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini, mungkin masih banyak yang liburan ya Bapak Ibu ya. Karena ini akhir tahun, pasti banyak yang liburan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita ngikutin ibadah ini, baik di tempat ini ataupun melalui live streaming YouTube. Saya percaya Tuhan Allah tetap Allah yang sama, Allah yang hadir dimanapun kita mengikuti ibadah, amin. Mari Bapak Ibu, mungkin belum terlambat juga ya. Kalau saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Jemaat Trate dan Bapak Ibu di rumah juga. Selamat Natal, kiranya kasih Tuhan Yesus melalui Natal ini boleh menyertai kita semua, boleh kita rasakan betapa luar biasanya Tuhan. Amin. Mari kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau awali ibadah pagi hari ini dengan doa. Nanti saya undang Ibu Pendeta Julce untuk membuka ibadah dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sukacita Natal masih tetap ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Kau pimpin, tibakan dengan selamat di tempat ini. Untuk kami sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu juga Tuhan, ibadah kami awal, pertengahan hingga kesudahan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus rapat-rapat dan kuasa darah-Mu, sehingga kami bersukacita bersama-sama. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan Kau pakai sungguh luar biasa. Dan biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa di penghujung tahun ini Tuhan Yesus tetap Allah yang luar biasa buat kita, amin. Tuhan Yesus tetap Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia. Mari kita mau besarkan, agungkan nama Tuhan. Kita sembah Tuhan lebih lagi. Tunaikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang maha tinggi. Kau Yesus maha mulia. Terima kasih Yesus. Dialah yang maha tinggi. Amin Yesus. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Amin. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Nyatakan dengan imanmu, kami bangga memiliki Allah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
kami menyembah kepadamu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Yesus yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Kau Allah yang maha mulia Tuhan. Dialah yang maha mulia, Kau maha besar. Kau Yesus luar biasa. Amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sekali lagi nyatakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, ya Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, ya Yesus. Tuhan Yesus, kami memuji, biar musik memuji Tuhan, kita sembah Dia lebih lagi. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bangga Tuhan, miliki Allah yang luar biasa, miliki Allah yang dahsyat, miliki Allah yang perkasa. Yes God, Tuhan Yesus Kristus milik kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Yesus. Mari sama-sama katakan dalam hatimu, dari hatimu, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Deklarasikan dalam hatimu, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Deklarasikan lebih lagi, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Yesus Kristus Raja kami, Yesus Kristus Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah lahir menyelamatkan setiap kami, Yesus Kristus yang telah menebus setiap dosa kami, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mau memuji, menyembah nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang kita sembah, kita tinggikan. Sebab Allah yang layak kita puji, Dia kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Sorakan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, Dia penuh dengan keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh,
percaya bahwa Allah memerintah untuk selama-lamanya, amin. Dia Allah yang perkasa. Bapak Ibu boleh sama-sama dengan saya, boleh tepuk tangan. Ikuti iramanya. Sorakan sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu ya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja kami Tuhan. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorak dan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Allah, Allah yang setia. Dia Allah yang mulia, layak kita sembah. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab hanya Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita sembah. Haleluya Yesus. Nanti biar singer menyanyikan lagu ini dari awal. Kita renungkan betapa Tuhan setia, Tuhan mulia, Tuhan baik buat setiap kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Amin Yesus Tuhan, kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Dari atas Jesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami tenang Tuhan, kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku,
dari harta, Engkau segalanya dalam hidup kami. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan, Yesus, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Yesus, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu buat setiap kami, Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kamu, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan lebih di tengah lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan, sebab Kau Bapa yang setia. Kau yang penuh kasih, Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia buat setiap kami, Tuhan. Kau menunjukkan setiap kami apa yang tidak mungkin bagi kami, Tuhan. Tapi Kau buat segalanya mungkin buat setiap kami, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, sebab kami hanya menyembah Engkau, Tuhan. Tiada yang lain di hidup kami, hanya Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku
Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau menolong kami di sepanjang 2024 Tuhan. Kami sudah melewati 362 hari sampai hari ini. Kami melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Biarlah di hari ini Kau taruhkan firman-Mu, Kau taruhkan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami boleh siap masuk di 2025 dan Engkau mendapati kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuduskan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini ya, tanggal 29 Desember. 3 hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, 2025 ya. Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan. Temanya penyertaan Tuhan yang sempurna bagiku ya. Mari kita lihat sama-sama dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Oke, kita lihat, saya bacakan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, 3 hari lagi kita akan masuk di 2025. Pertanyaan saya, siapa jemaat Tuhan yang siap masuk di 2025? Wah, luar biasa ya. Semua jemaat di sini siap masuk 2025. Ya, mungkin dalam hati siap nggak siap pasti masuk juga di 2025. Jadi ya udah, kita nggak punya pilihan, ya siap saja, betul? Tapi pertanyaannya, seberapa kita yakin bahwa hidup kita di 2025 akan lebih baik dari 2024?
Itu pertanyaan. Ya, mungkin ada beberapa orang dalam hatinya bilang begini, duh 2024 aja rasanya udah berat. Ya, melewati hari-hari itu rasanya udah berat banget gitu ya. Apalagi 2025. Ya, saya mau bagikan dulu next. Kira-kira apa sih prediksi yang banyak orang bilang akan terjadi di 2025 ya? Ada yang bilang 2025 itu katanya awan gelap ya. Kemudian mendung, bencana ya, terakhir Desember saja cukup banyak bencana yang terjadi ya. 2025 banyak orang memprediksikan ya, gunung meletuslah, banjir bandanglah segala macam ya. Kemudian yang kedua ini badai matahari yang harusnya terjadi di 2024. Ternyata terjadinya katanya akan di 2025. Apa sih badai matahari? Ini ya sedikit berbagi. Badai matahari itu adalah katanya kerusakan yang terjadi di permukaan matahari dan menyebabkan sebuah ledakan yang besar dan itu mengganggu magnet di bumi. Dan impactnya adalah yang pertama adalah semua satelit akan mengalami gangguan berminggu-minggu. Kita hidup hari-hari dengan yang namanya internet, betul? Ya, anak saya ada di atas tuh ya, kalau jalan kemana nanyanya apa? Wifi-nya apa? Gitu ya. Itu udah jadi sebuah kebutuhan hidup bahwa kalau kemana aja nyari internet. Ya, ada orang bilang, mana lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Handphone, betul? Dompet mah tuku nanaon. Tapi handphone itu nyawa. Semua ada di dalam handphone kita. Dan bayangkan kalau itu terjadi, teman-teman Bapak Ibu kita semua kehilangan koneksi internet berminggu-minggu. Ya, rasanya bagaimana? Ya, menakutkan. Bulan saya lupa ya, Agustus atau September ada namanya pandemi internet digital waktu itu. Kalau Bapak Ibu yang masih bekerja, Windows itu sempat down 1 minggu. Ya kalau yang pakai Windows asli ya, kalau yang bajakan enggak ya. Nah di kantor saya itu pakai yang asli. Kami gak bisa kerja 1 minggu. Dan seluruh dunia waktu itu terimpact. Kenapa? Karena penerbangan itu sistemnya pakai manual ya, jadi pakai kertas lagi gitu loh ya. Jadi semua pakai manual, rumah sakit terganggu. Itu hanya seminggu. Kalau berminggu-minggu bagaimana? Ya, internet banking biasa kita tinggal pakai QRIS, mendadak kita harus pakai uang biasa lagi. Kebayang gak? Itu yang disebut dengan badai matahari ya. Kemudian krisis pangan. Ya, ada hamba Tuhan bilang, ayo mulai bercocok tanam. Karena kita akan krisis pangan katanya ya. Krisis ekonomi. Orang bilang bisnis makin susah. Terus apalagi ya, inflasi perang Ukraina sisanya. Katanya malah ada lagi, dibilang akan ada perang dunia. Ya, ada pandemi. Akan ada lagi katanya COVID dalam bentuk yang berbeda. Kira-kira kalau ini terjadi, apa yang Bapak Ibu akan rasakan? Takut? Antu, biasa we. Ya, secara manusia mungkin kita akan berpikir, Tuhan siap enggak saya dengan situasi ini? Oh saya tenang, saya punya kebun ratusan hektar. Ya krisis pangan aku tinggal panen di halaman rumah. Masalahnya kita enggak punya kebun, kita enggak punya sawah sendiri ya. Terus lihat rekening lebih deg-degan lagi. Kenapa? Tabungan kita gak nyampe setahun, mungkin buat sebulan juga pas. Ya, satu yang wajar kalau kita bilang Tuhan, saya takut. Tapi hari ini ada janji Tuhan buat kita bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita. Amin. Saya mau kasih satu cerita menarik. Next. Orang yang paling dijaga di seluruh dunia siapa itu? Presiden Amerika Serikat. Ya, karena cukup banyak presiden yang terbunuh gitu ya. Nah,
Untuk menjaga keamanannya, presiden itu naik mobil yang namanya The Beast. Ya, The Beast ini adalah menurut catatan mobil yang paling aman di seluruh dunia. Kenapa mobil ini paling aman di seluruh dunia? Next. Ya, kebaca nggak ya? Jadi ini adalah mobil kepresidenan ya, modelnya Cadillac, tenaganya seperti itu. Yang menarik yang di bawahnya ya. Kenapa mobil ini harganya kira-kira 23 miliar ya? Dia punya ketebalan bodi 15 cm. Ya, jadi dia terbuat dari baja dan keramik. Yang katanya kalau kena granat nggak akan meledak gitu ya. Karena saking tebalnya ya. Terus udah gitu dapat melaju 30 km per jam. Dan bisa jalan dalam kondisi bannya rusak gitu ya. Terus apalagi kacanya anti peluru. Kameranya bisa penglihatan malam masih bisa ya. Kemudian senjata di dalam mobilnya itu ada paket roket peluncur. Wah keren banget ya. Ada granat, ada senjata otomatis ya. Kemudian pegangan pintunya bisa beraliran listrik kejut 120. Artinya kalau ada orang pegang pass away ya. Karena dia nggak boleh dibuka sembarang orang ya. Dan fitur medisnya dilengkapi oksigen khusus dan ada kantong darah sesuai dengan golongan darah presiden. Jadi kalau sampai presiden terluka udah langsung ada labu darah di dalamnya. Wow, canggih ya. Oke, next. Makanya dia dibilang mobil paling aman di seluruh dunia. Tapi maaf, yang paling aman di seluruh dunia pun ternyata apa? Satu kali mobil ini dibawa ke Irlandia dan polisi tidur melumpuhkan mobil presiden. Ternyata polisi tidur ketinggian, nyangkut dia saudara ya. Jika orang Indonesia di gangnya nyangkut mobilnya, gak bisa jalan. Next lagi, apa lagi yang terjadi? Mobil presiden mogok karena salah isi bensin di Israel. Waduh, ya bisa salah isi bensin sampai dia mogok. Next. Ya, ini mobil presiden kena macet di London. Ya, jadi secanggih apapun yang dirancangkan manusia, tetap tidak ada yang aman, tidak ada yang sempurna. Next. Ya, dan ini adalah posisi mobil presiden. Kalau dia ada di lapangan seperti ini, ya di situ akan ada beberapa mobil yang mirip. Kenapa? Supaya tersamar sehingga orang kalau mau menyerang bingung mobil yang mana yang harus diserang. Tapi balik lagi, ya seaman-amannya mobil ini tetap bisa mengalami sesuatu yang buruk. Apa yang saya mau sampaikan? Bapak Ibu, tidak ada satupun dalam hidup kita yang kita bisa andalkan. Kecuali kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, itu yang paling aman, yang paling hebat. Ternyata masih bisa mogok, masih bisa nyangkut. Ya, bersyukur kita punya Tuhan yang besar, yang kasih janji buat kita semua. Yuk kita balik lagi ke yang tadi ya, Yesaya 41 ayat ke-10. Di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, menyertai di sini ya, dalam itu harusnya dalam bahasa Ibrani itu namanya epikaizo. Ayo bilang sama-sama epikaizo. Apa sih epikaizo itu? Epikaizo itu artinya bayangan, overshadow. Nah maksudnya untuk memberi bayangan kepada sesuatu, kepada orang gitu ya. Pokoknya untuk menyelubungi dalam bayangan, untuk menaungi. Jadi yang dimaksud dalam Yesaya 41 ayat 10, ketika Tuhan itu menyertai kita, maka Tuhan itu menaungi kita, Tuhan itu menyelubungi kita, Tuhan itu
memberi bayangannya untuk tempat kita berlindung. Kalau kita berlindung dalam bayangannya Tuhan, siapa yang dilihat? Tuhan atau kita? Tuhan. Ya, tadi saya lihat di sini WL ya, di sini. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah saya ini ada bayangan. Jadi menyertai itu artinya ketika Yesus di sini, saya ada di dalam bayangannya Yesus. Ya, Yesus melindungi saya, Yesus menaungi saya kemanapun saya berjalan. Kata Tuhan, kalau engkau berjalan bersama dengan aku, engkau akan aman. Amin. Tapi pertanyaan saya adalah bayangan ini hanya ada sebagian atau seluruhnya? Sebagian. Betul? Dan kalau Bapak Ibu mau ada dalam bayangannya saya, Bapak Ibu harus dekat atau jauh? Dekat, betul? Ya. Kalau Bapak Ibu jauh, kena bayangannya enggak? Enggak. Nah, Tuhan kasih janji sama kita bahwa Dia mau menaungi kita, melindungi kita, menjagai kita. Yang jadi persoalan selalu bukanlah Tuhannya. Yang jadi persoalan adalah kitanya. Kalau kita mau ngalamin perlindungan Tuhan, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, yang kita harus lakukan adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita berjalan dalam bayang-bayangnya Tuhan. Ya, next ya. Jadi katanya epikaiso terjadi ketika apa? Kehadiran Tuhan menguasai manusia dan menyebabkan kemampuan fisik manusia kehilangan esensi apa? Duniawinya. Dan mengambil bentuk roh. Jadi epikaiso adalah manifestasi tertinggi dari kuasa Tuhan. Amin. Luar biasa enggak Tuhan itu? Ya, kalau kita mengandalkan daging, duniawinya kita, seberapa sih kita hebat, betul? Seberapa sih kita pintar? Ya, seberapa sih kita punya segala sesuatu yang kita bisa andalkan. Tapi ketika kita tanggalkan duniawi dan menggantikannya dengan perkara rohani, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita, amin. Berjalan dengan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, betul? Karena seringkali apa yang kita lihat tidak seperti apa yang Tuhan katakan, amin. Ya, seringkali Tuhan katanya janjinya Tuhan begini, tapi makin hari sepertinya saya melihat janji Tuhan bukan makin dekat tapi makin enggak kelihatan. Kita perlu cek apakah kita yang mulai menjauh ataukah kita tetap berada dekat dengan Tuhan. Manusiawinya kita, kalau kita kecewa ya, kita sedih, harusnya cari Tuhan, betul? Coba ya, saya tanya, ketika kita kecewa, ketika kita marah, ketika kita sedih, benar gak kita cari Tuhan? Malah seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan, kok Tuhan tuh tega? Tega banget Tuhan, saya udah rajin ke gereja, saya udah bayar perpuluhan, saya udah melayani. Tapi kenapa Tuhan masih izinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita? Kita perlu cek hari ini, apakah kita masih dekat dengan Tuhan? Masihkah kita bersyukur dengan segala keadaan kita? Next. Apa yang paling saudara takutkan? Coba 1 menit kita pikirin, apa sih yang paling kita takutkan? Ya, kalau orang ditodong di pistol, harta atau nyawa? Bapak Ibu mau jawab apa? Nyawa, bener ya. Padahal kenyataannya kita lebih takut kehilangan harta. Ya, di mana hartamu berada di situ hatimu berada katanya ya. Nah, apa yang paling kita takutkan? Kesehatan,
keuangan, keamanan. Ya, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Kita bersyukur kalau kita takut kehilangan nyawa kita, sehingga kita belajar untuk surrender sama Tuhan sepenuhnya. Kita berkata, Tuhan, hidup saya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa kita pun ada di dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Next. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ya, kalau di situ katanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau bahasa Inggrisnya lebih menarik ya. Saya bacain, yea, I walk through the valley of the shadow of death. Ya, ketika saya melewati, jadi bukan hanya sekedar berjalan, tapi saya melewati lembah kekelaman. Apa yang mau Tuhan katakan? Walaupun kita Tuhan izinkan dalam lembah kekelaman, lembah yang menakutkan, lembah yang membuat kita gentar, ya. Tapi firman-Nya bilang kita akan melewatinya. Amin. Boleh bilang ke sebelahnya, kita akan melewatinya. Amin. Kita akan melaluinya. Kalau 2025 Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman, kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Next, janji Tuhan berikutnya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 2 ya, saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ya, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Dia janji buat kita dan itu sudah terbukti. Amin. Supaya satu, balik lagi, Tuhan mau kita tidak hidup dalam ketakutan. Next. Ya, saat kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan bilang hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Kita menang terhadap ketakutan dan kecemasan. Amin. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan tinggal di dalam bayangannya Tuhan. Amin. Sehingga kita terlindungi, sehingga kita bisa melewati 2024 dan 2025 dengan anugerah Tuhan. Amin. Next. Ya, Yesaya 43 ayat 1 sampai 2 ya. Ini janji Tuhan juga. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Asik banget. Mau lewat sungai tetap dijagai. Melewati api yang panas tetap tidak terbakar. Betapa indahnya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Next. Ini saya bagikan di Natal Komsel ya. Tapi hari ini saya mau bagikan. Jangan bawa sampah ke tahun 2025. Amin. Sampah itu bau. Sampah itu beracun. Sampah itu menimbulkan penyakit. Betul? Walaupun kita sembunyikan, tetap orang akan cium baunya. Ya, hari ini di 3 hari yang terakhir, yuk beberes gitu ya. Saya senang kalau Cynthia, ya kalau Cynthia itu punya tradisi rumah dicat, dibersihin. Katanya jadi nanti pas Cynthia-nya udah gak boleh nyapu lagi, udah harus bersih. Sama, ya hari ini pun Tuhan mau kita bersihkan hidup kita. Ya kita buang semua sampah-sampah yang masih nyisa di 2024. Kenapa? Supaya ketika kita masuk di 2025, kita nggak punya beban yang harus kita pikul. Kita nggak bawa
penyakit dalam hidup kita yang membuat orang gak mau dekat sama kita. Betul? Ya, Bapak Ibu kalau ketemu orang terus orangnya ngomel aja, aduh kira-kira kita mau deket gak? Pusing deket sama si Cici iya mah. Ya, kalau ketemu ngomel ya gak pernah ada rasa syukurnya. Tapi orang akan senang bertemu kita ketika kita berkata-kata, ada ucapan syukur, ada yang manis keluar dari mulut kita. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi kita perlu bereskan hati kita. Kalau hati kita masih ada kepahitan, yang keluar dari mulut semua yang pahit. Ketika kita masih simpan kemarahan, yang keluar adalah kata-kata kemarahan, kebencian, sakit hati, semua ayo kita buang. Jangan kita bawa ke 2025. Amin. Kalau kita nggak bawa sampah masuk di 2025, kita bilang Tuhan, aku bersyukur hidupku diberkati Tuhan, hidupku dilindungi Tuhan, hidupku disertai Tuhan. Amin. Dan Tuhan bilang, aku akan pegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberi apa? Kemenangan. Amin. Ada kemenangan yang sedang Tuhan sediakan buat kita di 2025. Jadi beresin hati kita, ya. Kita perlu koreksi untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, gambar yang terakhir. Next. Ya. Ini ya. Yesus berjalan dengan domba. Kita sama seperti domba. Domba itu bodoh. Ya, makanya domba itu perlu gembala. Kita perlu dituntun oleh Tuhan. Kadang-kadang kita menemukan banyak pilihan dalam hidup kita untuk kita terus maju atau kita diam. Untuk kita melayani Tuhan atau kita berhenti melayani Tuhan. Tapi hari ini biarlah semua kita bersama-sama mengambil pilihan. Tuhan, aku mau terus berjalan bersamamu di tahun 2025. Supaya Yesaya 41 ayat 10 digenapi. Amin. Epikaizo nempel dalam hidup kita. Ketika aku berjalan, aku ada dalam naungannya Tuhan. Amin. Tidak ada kegelapan yang bisa mengganggu kita ketika kita ada di dalam terangnya Tuhan. Amin. Biarlah sungguh firman ini membuat kita siap. Tuhan, apapun yang terjadi di 2025 nanti, aku tahu akan selalu ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Singer naikkan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama dengan saya kita datang sama Tuhan. Kita mau koreksi hati kita, amin. Masih ada enggak sampah-sampah yang kita masih mau bawa ke 2025? Hari ini kita mau bilang, Tuhan koreksi aku, cek hatiku untuk aku bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup aku. Kiara nabasyi kiara. Kalau 2024 kita ditolong Tuhan, yakinlah Ebenezer itu tetap berjalan bersama dengan kita. 2025, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita. Bapak, ini kerinduan kami kepadamu. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau tanggalkan Tuhan setiap ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Untuk kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang di belakang kami boleh tanggalkan Tuhan. Mata kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Amin Tuhan. Kiara nama Shikina. Hadirmu di hidupku.
musik saja. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur buat semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari bersyukur buat setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersyukur buat setiap tantangan, buat setiap masalah yang kita alami di 2024. Kiara namasi, kiara namasi, kiara namasi. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami tahu itu semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena apapun yang kami miliki Tuhan. Tapi kami bersyukur semuanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami mau berdoa pagi ini, kami mau bersepakat, kami mau membuat komitmen yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami tidak akan meragukan kasih-Mu, kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan terus mendekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah setiap sampah-sampah dalam hidup kami tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit, setiap kebencian, setiap kemarahan, setiap kekecewaan, Bapa, dalam nama Yesus kami mau tanggalkan pagi ini Tuhan. Kami mau gantikan dengan ucapan syukur. Kami mau gantikan dengan pujian, penyembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami gak mau takut Tuhan. Kami gak mau gentar. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Karena bersama dengan Engkau kami aman. Bersama dengan Engkau kami kuat. Bersama dengan Engkau kami akan melihat mujizat dan pertolongan Engkau Tuhan. Terima kasih hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, yes Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
anugerah-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu. Amin Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu pada buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa membalas kebaikan-Mu. Kami gak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya kami bisa untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berada dekat dengan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di balik bayangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau tuntun setiap kami Tuhan. Engkau sertai setiap kami Tuhan. Memasuki 2025, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang sertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Sarah Selvi yang sudah memberitakan firman-Mu. Bapak, Engkau yang berkati beliau lebih lagi Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang buat semuanya berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami. Untuk kami boleh berjalan dekat bersama dengan Engkau. Semakin dekat lagi bersama dengan Engkau. Supaya kami boleh memasuki 2025 dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang tanamkan ke dalam hati kami. Biar firman boleh selalu kami ingat. Boleh tumbuh dalam hidup kami. Boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita mau menyaksikan beberapa warta gereja dalam seminggu ke depan. Minggu 29 Desember 2024. Yang pertama kami atas nama Gembala, Wakil Gembala, pengurus dan jemaat GBI Trate mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita untuk dipanggilnya beberapa rekan, beberapa keluarga GBI Trate. Yang pertama ada Bapak Pendeta Madya Risman Caniago, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu tanggal 25 Desember pukul 2.47 dini hari di Rumah Sakit Santosa. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 28 Desember di pemakaman Cikadut. Kemudian yang kedua telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Martin Andrian pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 9.45 di RSUD Kota Bandung.
Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Desember di pemakaman Kristen Pandu. Yang ketiga, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga atas nama adik Sean Evano Dillon dalam usia 3 tahun. Ini adalah anak dari Bapak dan Ibu Doni Septian, cucu dari Ibu Osyu dan adik dari Kevin. Pada hari Kamis 26 Desember pukul 22.30 di Rumah Sakit Hermina Pasteur, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 29 Desember di pemakaman Kristen Pandu. Sekali lagi kami atas nama Gembala, Wakil Gembala, Pengurus dan Jemaat GBI Trate mengucapkan turut berduka cita, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan. Dan sebentar kita akan sama-sama mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Martin, dari Ibu Wulan. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya pada kesempatan pagi ini mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak John Samuel dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu Wakil Gembala, Bapak Yopi Kusnandar, kepada Bapak PDP Joseph Solihin dan Ibu, kepada juga Dr. Albert, dan kepada semua jemaat Tuhan di GBI Trate ini yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Saya mau berterima kasih atas perhatian dan bantuan baik secara moral maupun material kepada kami sekeluarga. Khususnya kepada suami saya Martin, dari awal kejadian saat di perawatan di rumah sakit hingga akhirnya Martin dipanggil sama Tuhan. Saya tidak tahu harus ngomong apa, tapi saya benar-benar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di GBI Trate ini. Saya cuman mau cerita sedikit kenapa suami saya bisa kecelakaan. Jam 3 sore suami saya izin kepada saya untuk mau pergi ke Bandung. Dia bilang, yang aku mau ke Bandung, aku mau COD, mau jual knalpot motor sama pelek motor. Aku bilang gak usah ngapain, soalnya di luar hujan gede. Buat apa? Kata Allah nanti aja, besok aja kalau mau COD-an. Terus suami saya bilang, jangan, mumpung ada yang mau beli. Kita harus pergi sekarang. Lumayan buat tambah-tambah buat Natal nanti, dia bilang kayak gitu. Karena kalau udah deket-deket Natal katanya suka susah nyari uangnya. Karena orang-orang udah pada liburan, dia bilang kayak gitu. Saya sebagai istri gak bisa menolak karena saya sendiri pun tidak bisa membantu untuk menyiapkan Natal dan yang lain-lainnya. Jadi saya izinkan Martin untuk pergi, tapi saya bilang, sayang tolong pakai jaket, pakai celana panjang. Kalaupun tidak pakai jaket, pakai baju panjang. Dia bilang, gak usah lah ke Ciwidey aja gak pernah pakai jaket, masa ke Bandung harus pakai jaket, dia bilang kayak gitu. Cuman kata saya kan hujan di jalan kan, apalagi kamu lagi sakit, soalnya 2 hari sebelum kecelakaan suami saya ngeluh kakinya yang sebelah kiri itu sakit. Saya bilang ya udah terserah kamu aja, lagian kamu memang kulitnya kulit badak, kata saya kayak gitu. Udah, dia pergi jam 6, setengah 7 dia izin, ngasih tahu nge-WA ke saya, ngasihin foto, dia bilang sayang aku di sini dulu, aku lagi servis motor dulu sama Rian yang kerja di rumah. Saya bilang ya udah sok hati-hati, pulangnya hati-hati. Biasanya kalau dia mau pulang itu dia pasti ngabarin saya dan pasti bilang sayang aku otw pulang, mau dibawain apa? Mau titip apa? Biasanya bilang kayak gitu, cuman sampai jam 9, jam 10 belum ada kabar. Saya pikir mungkin masih dia lagi servis motor, masih di bengkel gitu. Saya pikir masih kayak gitu.
Nggak lama saya mau tiduran, nggak ada hati saya ngerasa nggak enak, nggak ada sama sekali. Saya masih happy, saya masih ngobrol sama teman-teman saya di rumah, dia tetangga rumah masih ketawa-ketawa. Yang kerja di rumah telepon, pakai nomor handphone Martin. Teteh, Aa kecelakaan, dia bilang kayak gitu. Saya bilang kecelakaan di mana? Itu kan masih telepon. Saya bilang udah video call aja. Saya takutnya Martin masih tergeletak di aspal atau dia lagi duduk di trotoar, kan kita nggak tahu. Taunya Martin lagi udah ada di IGD di rumah sakit Ujung Bro dengan darah kemana-mana, banyak banget darah. Saya langsung bilang udah ditutup dulu teleponnya, saya pergi walaupun nggak ada motor di rumah, sama sekali nggak ada motor karena kami cuma punya motor satu-satunya. Saya langsung lari ke rumah tetangga, ke rumah Nong. Saya bilang, Nong tolong bisa anterin saya nggak ke rumah sakit, itu jam 10:30. Kalau enggak saya ada yang pinjam motor Nong, nggak usah nganterin. Gak apa-apa Teteh, Nong anterin aja. Kasihan Teteh, soalnya Teteh nggak bisa kalau bawa motor sendiri. Nanti pikirannya kemana-mana, malah nanti Tetehnya yang kenapa-kenapa. Saya izin ke orang tuanya, tolong saya pinjam Nongnya dulu untuk nganterin saya. Waktu saya datang ke rumah sakit jam 11 saya sampai IGD, Martin kondisinya sangat memprihatinkan, darah di lantai banyak banget, di baju, di celana, keluar darah dari telinga, hidung, mulut semua udah keluar semua. Luka di luar banyak banget, di tangan, di kepala, di mata, di hidung, di pipi, di kaki, semuanya nggak ada yang nggak kena. Dia kena semuanya. Saya bilang, kamu kenapa? Dia nggak bisa, dia respon cuman mungkin dia ngerasa sakit di kepala atau apa, saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya bilang ke dokter jaga yang di situ, saya bilang ini kenapa ya, apa yang ada luka dalam atau apa? Dia bilang tidak tahu Bu, kita harus CT scan dulu dan kita harus ronsen. Lalu kita ronsen dan CT scan dan itu pun uangnya harus cash saat itu juga, tidak bisa dinantikan. Saya bingung harus di mana karena saya saat itu pegang uang cuma 70.000. Saya nggak, di saat itu memang saya belum ada uang gitu. Saya gimana caranya, saya telepon teman-temannya Martin, saya bilang, saya awalnya ke Koheri dulu, saya bilang kok bisa tolongin saya, enggak saya pinjam dulu uang buat CT scan Martin, soalnya kata dokter ini Martin kritis katanya karena ada luka di kepala. Kata Koheri ya udah sok aja katanya gitu, lakuin aja katanya CT scan-nya dulu, tapi nggak bisa kok, harus bayar dulu baru bisa tindakan untuk CT scan-nya itu. Nggak lama Koheri transfer, saya lakuin itu, kata saya cepet-cepet untuk di CT scan karena kalau udah pendarahan di kepala saya takutnya itu menyebar dan akan jadi masalah gitu. Waktu di CT scan ternyata memang ada pendarahan di otak, tulang bahu sebelah kanannya patah, tapi dia nafasnya masih bisa diatur, masih normal, masih biasa, masih normal. Sampai jam 5 pagi Ko Albert ke rumah sakit, di situ nafasnya udah nggak jelas, udah nggak enak. Kata Ko Albert, Ulan ini nafasnya Martin udah nggak enak nih. Nanti aku coba tanya ke dokter jaga ya. Ko Albert yang ngobrol sama dokter jaga, Ulan nggak tahu ngomong apa karena Ulan jagain Martin. Ternyata ada benturan di dada sampai menyebabkan paru-paru Martin itu kena ada udara dan harus ditindak, dilubangin si paru-parunya untuk ngeluarin udara itu. Sampai akhirnya waktu sebelum ditindak itu Martin dimasukin selang ke tenggorokannya itu, saya nggak tahu apa itu namanya. Tapi Martin di situ koma selama 3 jam. Dokter bilang, Ibu mau dipacu atau dikasih obat? Saya bilang kasih obat aja ya, dosis paling tinggi nggak apa-apa. Dokter bilang ya sudah kita kasih obat jantung yang dosis paling tinggi, nggak lama ya puji Tuhan. Martinnya masih semangat hidup, dia tiba-tiba bangun walaupun memang kesadarannya nggak ada. Waktu itu kita masih di ruang resus untuk nunggu ruang ICU-nya siap gitu karena memang kemarin penuh. Waktu dokter bilang ICU-nya udah oke, Martin dibawa ke ruang ICU, Martin berhenti nafas selama 10 sampai 20 detik. Di perjalanan kita udah
ini Anton gimana ke adik, Anton ini gimana kok Wawa nggak nafas kok gimana gini-gini. Cuman dokter tetap terus nge-push dadanya Martin biar supaya gimana caranya ini. Cuman memang Martin keinginan hidupnya itu di saat itu tinggi. Dia ada lagi, dia berjuang lagi. Sampai akhirnya sampai ke ruang ICU dia langsung ditindak, dilubangin di paru-parunya. Hari Sabtunya dia dioperasi kepala, 2 hari kemudian pasca operasi Martin sudah respon, dia bisa, saya kalau nanya, kamu tahu saya siapa? Dia bilang, Ulan. Ini berapa? 1, 2, sampai saya nunjukin jari sampai ke 5, dia bilang capek, kata dia bilang kayak gitu. Mungkin sayanya kebanyakan ya, padahal 1, 2 juga cukup. Sampai akhirnya saya berpikirnya positif aja karena makin kesini Martin kondisinya membaik terus. Saya nggak ada kepikiran Martin akan dipanggil Tuhan, nggak ada kepikiran sama sekali ke sana. Hingga akhirnya Martin masuk dulu ke ruang inap hari Rabu karena kondisinya dia kata dokternya stabil dan oke untuk dimasukkan ke ruang inap. Dan saya bersyukur banget karena saya takutnya kalau lama-lama di ICU juga itu nggak baik buat Martin. Martin masuk ke ruang inap, belum lama dia dimasukkan ke ruang inap, dia dadanya udah sesak lagi. Kita masukkan lagi ke ruang ICU, kata dokter memang harus di ruang ICU. Waktu hari Sabtu Martin membaik lagi, itu makin membaik. Dia udah bisa marah-marah sama saya karena dia nggak ngerasa nyaman, banyak selang, banyak kabel-kabel di dalam tubuhnya, di dalam dadanya dia nggak nyaman. Dia marah-marah, dia bilang tolong lepasin selang-selang. Karena saya udah kuat, saya bisa nafas sendiri. Saya bilang, kamu nafas pakai alat aja masih ngos-ngosan, apalagi kalau selangnya dibuka. Saya bilang kayak gitu. Cuman Martin malah, nggak akan meninggal. Tolong dicabut, bilang sama dokternya. Aku bilang nggak bisa. Kamu di sini harus belajar sabar. Kamu di sini nggak boleh marah-marah. Dia sambil nunjuk, aku nggak marah-marah. Kamu yang nggak paham. Dia bilang seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang sabar dulu aja ya karena nggak bisa mungkin dia stres atau apa ngedrop lagi di rawat inap yang kedua itu dia ngedrop lagi kita bawa lagi ke ICU dari situ sampai Martin dipanggil Tuhan itu memang ngedrop saya bilang tolong berjuang lagi untuk kita semua. Jika tidak untuk saya, untuk orang tua kamu. Jika tidak untuk orang tua kamu, untuk orang yang kamu sayang siapapun juga. Tapi saya mohon berjuang lagi. Tolong saya tidak pernah minta apapun selama nikah sama kamu. Saya tidak pernah menuntut apapun sama kamu. Mau ngasih uang, gak ngasih uang, saya gak peduli. Tapi tolong kata saya berjuang sekali lagi. Kata saya bilang kayak gitu. Cuman tiba-tiba Martin kondisinya makin turun. Akhirnya koma 2 hari, Martin gak bisa respon apapun. Saturasi oksigen makin turun, nadi jantung semuanya makin turun. Dokter ngasih tahu, ibu semua obat dosis tertinggi udah kami masukkan, tapi bapaknya tidak mau merespon. Kita semua harus siap-siap untuk menerima. Karena dokter lebih paham kali ya, karena saya bilangnya gak usah dok. Jangan kayak gitu, tolong ada alat apa lagi enggak yang bisa bikin suami saya bangun. Ventilator udah alat terakhir katanya gitu untuk membantu pernapasan Martin dan yang lain-lain. Saya bilang janganlah, saya tidak merelakan Martin untuk pergi. Saya tidak pernah bilang di saat-saat terakhir Martin, saya tidak bilang kalau mau pergi aja, saya udah ikhlas. Saya enggak pernah bilang kayak gitu karena saya maunya Martin sehat, karena saya maunya Martin pulang bersama-sama dengan saya ke rumah kita. Cuma mungkin Martin udah capek, padahal saya tidak bilang, kamu kenapa tidak mau berjuang lagi. Selama di ICU 22 hari itu Martin memang sudah berjuang. Cuman memang udah waktunya Martin sudah capek atau apa saya juga tidak tahu. Jadi sebelum Martin pergi itu saya yang nyaksiin sampai benar-benar detik-detik terakhir Martin saya yang nyaksiin. Saya bilang, tolong ayo dong pulang, aku capek di sini. 22 hari saya nggak pulang ke rumah, 24 jam saya di rumah sakit. Tidur saya keganggu, makan saya keganggu. Mungkin teman-teman di sini ada sedikit yang tahu kalau punggung saya ada kelainan, saya ada skoliosis.
Karena saya kan nggak bisa kalau skoliyosis tidur di lantai itu nggak boleh, harus yang diempuk gitu. Yang di kasur bagus aja harus pakai bantal lagi gitu. Apalagi ini saya di rumah sakit nggak pakai apa-apa, cuman karpet aja. Tapi saya bilang demi kamu saya mau, demi kamu saya nggak apa-apa. Asal kamu juga pulangnya harus bareng-bareng sama saya. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan punya rencana lain. Saya awalnya saya marah sama Tuhan. Tuhan kenapa jahat sama saya? Padahal saya sudah meninggalkan Tuhan saya sebelumnya untuk kamu. Saya bilang seperti itu. Tapi kenapa Tuhan selalu ngasih cobaan yang berat buat saya? Saya bilang, saya masih kecil, saya masih belum banyak pengalaman. Tolong jangan kasih cobaan melebihi apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Saya bilang, kalau kayak gini terus, gimana saya mau percaya sama Tuhan? Saya bilang seperti itu. Cuman saya mikir lagi, di saat Martin kecelakaan 10 detik kemudian ada ambulans, itu pertolongan Tuhan. Itu luar biasa baiknya Tuhan. Gitu. Saya mikir lagi di saat Martin ngedrop dia baik-baik lagi. Itu bukti bahwa Tuhan baik. Saya selalu mikir, maaf saya langsung minta maaf sama Tuhan. Tuhan tolong maafkan saya karena saya sudah marah sama kamu. Karena saya sudah sedikit tidak percaya sama kamu. Saya ada kepikiran untuk kembali lagi ke agama saya yang sebelumnya saat itu. Karena saya mikir untuk apa? Untuk apa gitu. Karena apapun yang saya inginkan perasaan tidak pernah didengar sama Tuhan. Gitu. Untuk suami sembuh saja Tuhan sepertinya tidak mendengarkan seperti itu. Cuman saya tahu rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Semua rencana Tuhan itu baik. Tuhan mengambil Martin di saat Martin dekat dengan Tuhan, dia mau pelayanan, dia benar-benar dari hati, tidak harus disuruh sama siapapun. Sekarang dia mau menawarkan diri untuk pelayanan di sini. Cuman yang bikin saya makin sedih di saat saya sudah pelayanan di sini, sudah Martin selalu kalau saya jadi singer, teka tempo kamu mah lamun jadi singer soalnya kehalangan ku naon eta teh ku pilar eta di dieu katanya gitu. Sekarang di saat ininya udah gak ada, Martin udah bisa lihat saya pelayanan di sini, Martinnya udah gak ada. Cuman saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan tolong pegang tangan saya sampai kapanpun, jangan sampai saya pergi kemana-mana. Jangan sampai saya berpikir bahwa Tuhan itu jahat, jangan sampai saya berpikir bahwa saya harus kembali lagi ke agama saya yang sebelumnya. Saya bilang seperti itu. Sampai akhirnya saya memilih untuk saat ini tinggal di rumah mertua dulu. Karena saya masih mau ke gereja, karena kalau saya udah tinggal di rumah mama, alasan untuk ke gereja akan sulit. Karena pagi-pagi jam 7 lu mau kemana, biasanya juga bangun siang gitu. Makanya saya tinggal dulu sama mama, nemenin mama dulu. Karena saya rasa bukan hanya saya yang kehilangan Martin, yang lebih kehilangan Martin itu adalah orang tuanya. Orang tuanya yang lebih lama hidup sama Martin. Saya hanya hidup sama Martin 8 tahun, tapi orang tuanya itu lebih dari beberapa puluh tahun. Seperti itu, takutnya kepanjangan, sampai sini aja. Sampai sini aja, saya sekali lagi mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk jemaat GBI Trate, untuk tali kasih persaudaraan yang sangat kuat. Saya bersyukur saya berada di tempat ini. Saya mohon untuk teman-teman semua dukung saya terus, bimbing saya terus. Karena saat ini memang tidak ada lagi yang mengingatkan saya untuk ayo baca Alkitab, biasanya Martin seperti itu. Tidak ada yang mengkritik saya lagi, tolong jadi teman-teman dukung saya terus sampai akhir. Terima kasih Cion. Om Solihin, Tante, semuanya tolong dukung saya semuanya. Kiranya Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak, Ibu,
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus baik. Ya. Amin. Saya melanjutkan pengumuman untuk seminggu ke depan, Bapak Ibu ya. Untuk kaum wanita, mohon berkumpul di ruang gereja setelah ibadah untuk berlatih paduan suara. Kemudian dilanjutkan pada pukul 8.45, ada ibadah anak Abitrate bertempat di ruang sekolah minggu. Kemudian pada hari Selasa 31 Desember pukul 17 atau jam 5 sore, ada ibadah akhir tahun bertempat di tempat ini. Akan dilayani oleh Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin. Dan kemudian pada hari Rabu 1 Januari pukul 8 pagi ada ibadah awal tahun, penyertaan Tuhan sempurna bagiku akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian minggu depan, Minggu 5 Januari pukul 7 pagi, ibadah raya minggu pertama di Januari akan dilayani oleh Dr. Albert Ferdian. Kemudian juga untuk persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop persembahan yang tersedia di depan, ataupun transfer rekening tercantum di depan, ataupun melalui QRIS yang ada di bangku jemaat. Lalu untuk persembahan pembangunan gereja, Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui amplop persembahan tersedia di depan, ataupun transfer ke rekening tercantum atas nama Ibu Maya Yasinta or Mona Yolanda. Kemudian untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala, ada juga Wakil Gembala, ada Ketua Pengurus dan juga Sekretariat, atau juga melalui media sosial kita di Instagram GBI Trate ataupun YouTube GBI Trate. Kita pun sama-sama memberikan dukungan doa untuk rekan, keluarga dan sahabat kita. Pertama ada Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, ada Bapak Wisuhandi, ada Bapak Zakaria Saragi, dan Ibu Emi Dwi Karya. Biar Tuhan yang terus memulihkan, memberikan kekuatan dalam menghadapi hari-harinya. Kemudian untuk ulang tahun Jemaat Trate dalam sepekan ini, ada hari Senin 23 Desember, ada Bapak Helbert, kemudian ada Saudari Agnes Maria Michelina, kemudian pada hari Selasa 24 Desember ada Bapak Samuel Timotius. Pada hari Rabu 25 Desember ada Ibu Liliana Mitisaleh dan Bapak Christian Nathanael. Kemudian pada Minggu 29 Desember hari ini ada Bapak Dedi Setiawan. Boleh berikan tepuk tangan untuk setiap teman-teman kita yang berulang tahun. Oleh puji nama Tuhan, sekian untuk Warta Gereja sepekan ke depan. Sebentar kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mau undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu tadi, Penyertaan-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kita mau minta penyertaan Tuhan dalam kita memasuki 2025 nanti. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, Yesus, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Yesus. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, Yesus Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, kami ada semua karena anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai kami. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami hanya naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk memuliakan Engkau, untuk memasyurkan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang kami sembah adalah Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kau Yesus yang berkuasa, Kau Yesus gunung batu kami, Kau Tuhan Yesus perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur juga buat firman-Mu Tuhan, Kau yang berkati Ibu Sarah Selvi Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan firman-Mu enggak hanya sampai sini saja. Tapi kami percaya firman-Mu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan terus berbuah dalam kehidupan kami Bapak. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan dalam keluarganya, pekerjaannya, pelayanan yang Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan. Dari Asher, multimedia, sound, musik, singer, WL, semuanya Tuhan. Bapak, kami mau serahkan semua pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk setiap ibadah kami Tuhan ke depan Tuhan, ibadah sekolah minggu, juga ibadah akhir tahun, awal tahun dan ibadah minggu depan. Bapak, kami percaya Tuhan penyertaan Engkau ada dalam setiap ibadah. Kau hadir Tuhan, Kau ditinggikan dalam setiap ibadah Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Bapa, kami kuduskan, sucikan Tuhan setiap persembahan kami biar boleh layak di hadapan-Mu. Biar boleh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berdoa juga buat setiap rekan kami, keluarga kami yang dalam pergumulan kesehatan. Bapa, kami percaya Tuhan tangan-Mu, bilut-bilut-Mu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan dan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan di dalam pergumulan Bapa. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau yang sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Kau yang pulihkan Tuhan. Kau juga berikan kami Tuhan kesabaran, kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan kami Tuhan. Berdoa juga buat setiap keluarga kami yang berulang tahun. Bapak, terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang Kau telah tuntun perjalanan hidup kami. Bapak, kami percaya Tuhan di tahun ini pun Tuhan, kami berdoa Tuhan mau mengawali bersama dengan Engkau. Kau yang sertai rekan-rekan kami yang berulang tahun-tahun ke depan. Kau berikan berkat-Mu, Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan anugerah-Mu buat setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Kami serahkan setiap
doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu teduh sejenak Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu ada sedikit alat pengumuman untuk yang berulang tahun. Bapak Dedi Setiawan katanya tadi tanggal 9 ya ulang tahunnya. Mohon maaf sekali lagi salah data dari kami. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.